Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di usia berapa Anda baru mengetahui bahwa Tiguan merupakan singkatan dari Tiger dan Iguana? Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas silsilahnya, melainkan ingin lebih tahu mobil ini soal performanya, kemudian konsumsi bahan bakar, dan rasa berkendaranya. Karena kalau soal detailnya, kita udah bahas dan Anda bisa klik link yang ada di atas. Oke, seperti apa performa mobil ini dan seperti apa kenyamanannya? Saksikan video ini sampai selesai. Nah, sebagai permulaan kita akan bahas VW All New Tiguan All Space ini dari bagian depannya. Karena ada sedikit ubahan, yaitu kalau Anda lihat sekarang bumpernya tampak lebih sporty. Lantas kalau Anda lihat di bagian samping, ini velgnya sudah mengaplikasikan velg berukuran 20 inci. Wah, jadi menarik banget ya. Velgnya tuh sporty, kalau dari jauh juga terlihat premium banget nih mobil. Nah, lantas kalau bagian samping seperti ini, Anda akan menemukan hal yang sama dengan Tiguan sebelumnya seperti roof rail. Lantas juga ada tulisan Volkswagen di sini. Dan ini ada kaca kecil karena ini merupakan mobil 7-seater. Tentunya ini untuk visibilitas di baris ketiga. Nah, langsung geser ke belakang. Sekarang tampak belakang dan Anda bisa melihat kalau ada ubahan, yaitu bumper belakangnya juga berubah. Kemudian sekarang dia ada krum-kruman seperti ini. Lalu sisanya ada tulisan All Space yang ada covernya warna hitam seperti ini. Logo VW di tengah. Lalu stop lampnya, defogger, kemudian wiper belakang, stop lamp juga, dan ada shark fin antena. Jadi overall yang beda tuh cuman bumper belakangnya aja. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Ini bukaannya elektrik seperti ini. Smooth banget. Dan Anda bisa melihat kalau 77-nya didirikan seperti ini, maka kapasitas bagasinya hanya sebesar ini. Tapi nggak apa-apa, ini juga masih bisa memuat 2 koper berukuran sedang. Bahkan buat saya, anak basket, saya bisa masukin 5 bola dalam satu tas seperti ini. Masih oke nih, ternyata di bagasinya Tiguan All Space. Oke, selanjutnya kalau Anda membutuhkan kapasitas yang lebih besar lagi, tinggal ditarik aja tuas ini, maka kursi di bagian tengah itu akan bersandar sendiri. Kemudian untuk yang paling belakang ini tinggal ditarik tuasnya seperti ini. Nah, Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi yang jauh lebih besar, dan ini tentunya stick golf juga muat. Nah, sebelum ke dalam kita mau lihat kalau di bagian belakang sini ternyata ada ban serepnya, ban cadangan di sini, kemudian ada tirai seperti ini. Dan ban cadangannya ini ukurannya ternyata bukan full size, jadi kayaknya ban sementara untuk sampai Anda membetulkan ban standarnya, karena ini cuma ring 18. Nah, di balik kap mesinnya ada mesin 1400 cc turbo dengan tenaga mencapai 150 PS dan juga torsinya mencapai 250 Nm. Kemudian dia disandingkan dengan dual clutch 6 percepatan yang digerakkan oleh 2 roda depannya. Jadi mesin yang kecil ini diharapkan mampu mendapatkan konsumsi yang lebih baik ketimbang Tiguan sebelumnya.
Oke, sekarang langsung ke baris keduanya dulu ya. Jadi ini adalah posisi mengemudi saya yang tingginya 170 cm. Kita lihat kalau legroomnya lega banget. Kemudian untuk headroomnya juga nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau untuk duduk di sini ya, saya rasa ini nyaman-nyaman aja ya. Jadi dia kulitnya tuh kayak lembut gitu, kemudian dia juga tebal bangkunya. Jadi untuk perjalanan jauh saya nggak keberatan sih untuk duduk di sini. Lagi pula kalau saya ingin lebih santai, ini tinggal armrestnya dibuka aja kayak gini, terus lebih nyantai. Dan ini ada 2 buah cup holder. Lalu kalau Anda lihat untuk di kiri dan kanan ini semuanya nyaman dengan kontur yang banyak ventilasinya seperti ini. Lantas kalau di tengah ini kurang nyaman karena flat banget, kemudian dia juga lebih dikit untuk headroomnya. Kemudian kita bahas lagi kalau untuk Anda yang ingin lebih nyaman, ini ada ventilasi AC-nya bisa digeser kanan kiri seperti ini. Lalu temperaturnya juga bisa langsung diatur seperti ini. Tinggal dipencet-pencet aja. Tapi sayangnya ini ada konektivitas namun terbatas banget nih. Hanya tersedia Type-C sebanyak 1 buah dan soket 12 volt 1 buah juga. Jadi kayaknya berebutan nih kalau tiga-tiganya pengen ngecharge. Meski begitu, kalau Anda duduk di tengah juga tetap mendapatkan safety belt 3 titik. Jadi tetap aman. Lantas ada juga ISOFIX buat Anda yang ingin lebih mudah untuk membawa car seat. Nah, kemudian kalau Anda bawa dokumen, ini ada poketnya seperti ini. Dan di atasnya ini ada tempat buat naruh gadget nih. Kayak gini. Wah, jadi lebih praktis ya. Kemudian di sini ada lampu bacanya ini warna putih. Dan sayangnya mobil ini nggak ada sunroof. Tapi malah ada kompartemen untuk menaruh kacamata Anda. Ini untuk yang bagian belakang dan yang depan juga udah dapat. Nah, sekarang kita penasaran untuk duduk di belakang. Untuk saya yang tingginya segini, kira-kira nyaman nggak ya? Yuk lanjut. Ya, inilah baris ketiga Tiguan Allspace. Dan kalau tinggi Anda saya 170 cm, kakinya ini udah nggak ada harapan sama sekali. Ini nekuk banget. Bayangin kalau tinggi Anda 180 cm, kayaknya masuk ke belakang sini juga nggak akan muat. Kemudian ini ada headrest ya, seperti ini. Bisa buat bersandar, tapi ini mentok banget nih headroomnya. Jadi kayaknya untuk baris ketiga di Tiguan ini bisa dihuni oleh anak-anak atau yang tingginya 150 cm ke bawah. Itu aja anjuran dari saya. Kemudian untuk di baris ketiga ini saya mau ngasih lihat juga ada untuk meletakkan gadget seperti ini. Dan di sebelah kiri ada 1 cup holder dan juga 1 tempat untuk meletakkan gadget juga. Udah, saya kesempitan untuk duduk di belakang dan ingin langsung ke depan aja. Nah, sekarang udah di depan dan memang VW itu menunjukkan kelasnya. Dia tuh simple aja gitu, tapi orang udah tahu kalau naik ke sini ini adalah mobil yang mahal. Mobil yang sesuai harganya 850 jutaan dan ini penuh soft touch. Lalu ini lebih premium lagi dengan kayu-kayu seperti ini aksennya. Dan Anda bisa melihat kalau head unitnya ini seperti tersambung ataupun langsung include dengan dashboardnya ini. Jadi keren banget nih. Nggak kayak head unit aftermarket brand-brand lainnya. Oke, kemudian ini untuk ventilasinya standar aja. Lalu untuk pengaturan audionya dia juga bisa digital seperti ini. Anda tinggal mengaturnya dengan mudah. Dia juga intuitif sekali, apalagi untuk pengaturan AC-nya juga yang terbaru ini sudah digital. Bahkan tidak hanya dipencet seperti ini, Anda juga bisa ngedrag seperti ini. Jadi volume bisa digeser kanan ke kiri kayak gini. Disesuaikan aja. Lalu ini ada dual zone ya. Jadi di sebelah kiri dan yang sebelah kanan bisa Anda atur temperaturnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, untuk posisi mengemudi ya sekarang untuk saya ini nyaman sih. Saya juga suka banget sama brand VW karena setirnya itu selalu enak digenggam seperti ini. Lantas ini juga pengaturannya lengkap. Di kiri Anda bisa membesarkan atau mengecilkan volume. Lalu di sini juga ada cruise control, jadi Anda bisa pencet di sini. Dan ini juga ada beberapa pengaturan setnya. Nah, di sebelah kanan Anda bisa mengatur MID yang sudah full digital seperti ini. Dan ada beberapa pilihan, Anda bisa melihat konsumsi bahan bakar. Kemudian Anda juga bisa mengatur desain dari MID tersebut. Oke, secara keseluruhan untuk di bagian depan ini pengaturannya memang minim tapi begitu fungsional. Lantas kalau Anda lihat di atas ini lampunya udah putih
Dan ada satu ruang penyimpanan lagi di atas ini untuk kacamata. Sama kayak yang ini nih untuk yang belakang kacamata. Jadi kayaknya buat bergaya oke banget nih mobil. Tapi saya sih lebih suka ada sunroof ya. Karena untuk harga mobil semahal ini, tentu adanya sunroof akan membuatnya lebih premium lagi. Oke, sekarang berbicara untuk kompartemen di bagian depan. Kita lihat di sini ada untuk meletakkan gadget. Sementara konektivitasnya ada 2 port Type-C seperti ini. Nah, yang unik adalah dia masih dilengkapi dengan lighter seperti ini. Jarang banget nih mobil baru masih punya lighternya. Oke, di bagian sini ada cup holder 1, 2. Dan ini juga bisa ditutup kalau misalnya nggak ada fungsinya. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan juga kecil, tapi ini bisa difungsikan sebagai armrest. Jadi diatur aja nih. Tuh ketinggiannya atau maju mundurnya nih. Nah, nyaman banget kan? Nah, di sebelah samping sini ada cup holder juga. Menurut saya ini cup holder yang fixnya cuma 1. Jadi di kanan kiri cuma 1. Dan samping-sampingnya ini mungkin untuk meletakkan koin ataupun e-money Anda. Lantas kita lihat pengaturan joknya. Ini udah elektrik, nyaman banget, lengkap lagi. Kemudian juga setirnya juga pengaturannya juga lengkap, tapi sayangnya belum elektrik. Masih pakai tuas seperti ini dan diaturnya secara manual. Oke, itu aja yang saya bisa berikan impresinya di bagian depan. Saya akan melajukan mobil ini dan akan memberikan impresi kepada Anda, kelebihan dan kekurangannya lebih detail lagi. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Semakin sering Anda mengisi bahan bakar di Shell, Anda bisa mengikuti program poin loyalitas Shell Go Plus yang dapat dimanfaatkan untuk diskon di pengisian selanjutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member untuk dapat merasakan manfaatnya. Nah, sekarang waktunya kita membahas soal rasa berkendaranya. Yap, kali ini kita akan berbicara soal rasa berkendaranya. Karena saya udah mencoba mobil ini selama 1 minggu dan udah saya bawa ke tol maupun ke jalan raya. Jadi yang pertama adalah mobil ini punya settingan suspensi yang agak keras. Mungkin karena dia punya dimensi yang panjang, tapi ingin tetap nyaman dikendalikan, tetap gesit dan tetap oke dalam bermanuver. Nah, mobil ini menariknya adalah limbungnya itu minim walaupun panjang. Dan dia itu setirnya enak banget buat dipegang. Kemudian ini juga lengkap banget pengaturannya. Mau head unit, mau juga MID, semua gampang banget dioperasikannya. Kemudian kalau Anda misalnya ingin mendapatkan posisi mengemudi yang menarik ini, ataupun yang udah paling pas dengan Anda, ini juga bisa di save. Jadi kalau saya nih, saya udah posisi mengemudi saya kayak gini nih. Ini udah saya set ke nomor 1. Jadi begitu saya duduk, udah langsung dapat posisi yang paling nyaman untuk saya. Visibilitas oke banget, untuk melihat kap ke depan aja juga gampang. Kemudian dia juga bisa dilihat kaca belakangnya juga lebar. Jadi nyaman banget untuk dikemudikan. Oke, secara keseluruhan untuk mobil 7 seater, saya rasa emang VW
nggak pernah main-main ya untuk pengendalian. Dia ini salah satu yang terbaik, yang paling stabil di kecepatan tinggi. Saya rasa ini stabil di kecepatan rendah juga nggak ada masalah, dan saya suka memang soal pengendalian dari mobil ini. Nah, selanjutnya kita berbicara performa dari mesin 1400 cc turbo. Jadi mesinnya itu kecil untuk membawa mobil sebesar ini. Nah, yang celakanya adalah ketika mobil ini dikemudikan dalam kondisi yang macet gitu ya, dia itu transmisinya terasa mengajak untuk RPM tinggi terus. Jadi kita injak pedal gasnya sedikit, dia langsung berakselerasi seperti itu. Jadi itu membahayakan sebenarnya untuk menjaga konsumsi bahan bakar, terutama di dalam kota. Nah, saya sendiri mencoba mobil ini di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Hasilnya mendapatkan 1:11 ataupun 11 km per liter. Nah, sementara untuk rute tol dengan jarak mencapai 100 km, kemudian saya berkendara juga 90 sampai 100 km per jam, hasilnya di angka 16,8 km per liter. Nah, mobil ini juga tidak bisa dikatakan irit banget, karena memang biasanya konsumen tidak mementingkan konsumsi bahan bakar dan biasanya lebih penting ke performa ataupun ke pengendalian. Jadi udah sesuai nih, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa ditingkatkan ke depannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi dengan mesin 1400 cc turbonya, kemudian disandingkan dengan transmisi dual clutch 6 percepatan, ia mampu menghasilkan tenaga 150 HP dan torsinya 250 Nm. Kemudian yang menarik adalah dari 0 sampai 100 kami mencoba dan tuntas di angka 10,5 detik saja. Oke, bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi ini udah lebih dari cukup, terutama buat Anda yang suka kebut-kebutan. Nyaman banget nih pakai Tiguan walaupun dimensinya panjang. Nah, sebagai pengemudi saya sebenarnya terbantu sekali dengan beberapa fitur yang ada di mobil ini. Memang terlihat polos, tapi ini fungsional sekali. Jadi head unitnya itu lengkap, Anda bisa melihat yang namanya kendaraan Anda, vehicle mode nih udah lengkap tertulis di sini. Kemudian tidak hanya konektivitas yang Anda bisa lakukan, media, radio, dia juga ada air conditionernya di sini, bisa diatur juga. Jadi bisa melihat mode berkendara, dan juga kalau Anda iseng ingin melihat peta lebih lengkap, ini juga udah gampang banget diaplikasikannya. Tinggal drag aja seperti ini, mudah sekali dioperasikannya. Nah, ini jadi nilai plus ya. Head unitnya itu selain mudah dioperasikan, dia mampu membantu speaker-speaker ini berjalan ataupun berfungsi dengan sangat bagus. Saya suka sekali mendengarkan musik di mobil ini karena bassnya, kemudian speakernya juga menimbulkan suara yang begitu terasa premium. Oke, selanjutnya yang lebih gampang lagi adalah dia juga pengaturannya sudah digital. Untuk AC Anda tinggal kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, juga ini AC bisa dipencet ataupun di drag. Jadi mudah banget. Sama seperti head unit, ini juga sudah dilengkapi tombol untuk pengaturan volume dan juga frekuensi. Jadi kalau buat Anda yang tidak suka dengan head unit full digital, ini udah lengkap banget. MID-nya juga nih, jadi sangat memudahkan sekali. Anda bisa lihat tire pressure monitoring, kemudian juga ada jarak tempuh lagi, kemudian juga waktu istirahat ini tertulis dengan jelas. Jadi kalau Anda capek, ini ada peringatannya untuk Anda beristirahat. Oke, itu aja, dan kita akan membahas soal kekurangannya. Oke, sekarang berbicara kekurangan dari VW Tiguan ini. Yang pertama adalah dia harganya mahal, 850 jutaan, dan di kelas tersebut mau nggak mau dia langsung ketemu dengan Honda CR-V. Namanya udah lebih terkenal, kemudian beberapa orang juga
bisa dibilang sangat suka karena dia punya fitur yang melimpah. Karena mobil ini dengan harga segitu belum dilengkapi dengan radar, kemudian dia juga belum dilengkapi dengan sunroof. Biasanya dengan harga segitu orang butuh eksklusivitas, dan sunroof ataupun panoramic roof adalah salah satu hal yang menunjang tersebut. Kemudian yang paling menarik yang saya soroti adalah ini transmisinya sudah menggunakan dual clutch namun jadi 6 percepatan. Sebelumnya Tiguan sebelumnya itu 7 percepatan. Hal tersebut membuatnya ini mobil terasa harus mengganti gigi di RPM yang selalu tinggi. Jadi kalau saya kick down, dia akan mengganti di RPM tinggi baru terganti ke gigi 2, 3, 4 dan sampai ke 6-nya tersebut. Nah, hal tersebut tuh membuat konsumsi bahan bakarnya jadi tidak terlalu baik walaupun mesinnya kecil, tapi dia itu kesulitan untuk menjaga RPM rendah. Oke, jadi kesimpulannya Tiguan Allspace ini merupakan SUV 7-seater yang cukup menarik buat saya. Jadi dia itu punya pengendalian yang oke punya, kemudian dia juga punya akselerasi yang good juga, tapi ada beberapa kelemahan seperti untuk harga 850 jutaan yang artinya bersaing dengan Honda CR-V, ini mobil kayaknya perlu mendapatkan tambahan banyak fitur seperti radar, kemudian dia juga butuh sunroof juga, dan tentunya hal tersebut jika sudah diterapkan akan membuat Tiguan Allspace lebih lengkap lagi. Jadi demikianlah hasil review kami terhadap VW Tiguan Allspace ini. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.